Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Daniel Sumiati dari SMA Negeri 5 Karawang. Saya guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara Ibu Dewi Sylvia RM, Kepala Sekolah SMA Tunas Dharma, Kabupaten Karawang. Mohon maaf, mohon izin Bu Dewi, saya mau wawancara. Bu, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Bu Dewi, pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas untuk mewawancara tata cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pertama, Bu Dewi, langsung saja. Selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Enen. Untuk kasus-kasus dilema etika atau moral, saya akan selalu mengutamakan mengenai kemanusiaan, ya, pendekatan kemanusiaan, baik pada guru, siswa, dan sebagainya. Nah, setelah kemanusiaan itu optimal saya lakukan, masih belum selesai, maka saya akan kembali lagi kepada aturan yang berlaku, baik SOP pembinaan kepada siswa maupun SOP pembinaan kepada guru. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bu Dewi, kenal sekali ya sama Tunas Dharma Bapak Ibu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Sama-sama benar ya, dilema. Oke. Mungkin yang paling sederhana aja ya Bu Enet ya, contohnya meskipun banyak kali ya. Yang paling sederhana saat ini saya sebagai kepala sekolah, dan kebetulan saya juga masih mengajar seminggu 14 jam, dan sebagai kepala sekolah tentu saja pasti banyak hal yang harus dijalankan. Contohnya tiba-tiba ada undangan untuk rapat maupun untuk ya yang paling sering rapat lah ya. Tiba-tiba ada undangan rapat nih. Gitu. Nah, kebetulan saya tidak ada jam ngajar. Nah, disitulah saya harus melihat agenda rapatnya ini untuk apa. Gitu. Kalau misalnya rapatnya harus saya sebagai kepala sekolah hadir dan melakukan, karena berhubungan dengan kebijakan-kebijakan sekolah yang lebih dalam dan tidak bisa terlakukan, maka saya akan mendahulukan rapat tersebut, undangan tersebut untuk menghadiri undangan itu. Tapi jika ternyata bisa diwakilkan, maka saya akan mewakilkan kepada Wakasek dan saya akan mengajar. Itu yang paling sederhana seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Jadi SMA Tunas Dharma selalu mengupayakan pembuatan skala prioritas. Betul skala prioritasnya. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedurnya ya. Ketika mengambil satu keputusan gitu ya. Mungkin contohnya keputusan mengenai implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi ketika pertama kali digaungkan masalah kurikulum merdeka ini, saya juga tertarik ya Bu, sedangin gitu, apa sih kurikulum merdeka. Nah, akhirnya karena tertarik ini dan ingin mengajak sekolah ini untuk maju bersama-sama, akhirnya kita belajar bersama. Karena kebetulan saya belum lolos sebagai sekolah penggerak, jadi akhirnya saya memutuskan kita tetap harus belajar apapun caranya, sehingga setelah didiskusikan dengan tim dan disetujui oleh yayasan, didukung oleh yayasan, akhirnya kami mulai melakukan pelatihan kurikulum. Nah, kalangannya berarti kan saya mendiskusikan hal ini dengan tim guru, Wakasek yang ada di sekolah, terus mendiskusikan kepada yayasan. Setelah setuju, akhirnya kita mengajukan membuat anggaran untuk pelatihan-pelatihan, dan
kita evaluasi, refleksi secara berkala. Jadi seminggu sekali itu kami khususnya hari Jumat ya, setiap jam 1 siang, setengah dua sampai maksimal setengah 4 atau bahkan kadang jam 4 overtime itu kami melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih Bu Dewi. Atas yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Enen. Kasus-kasus di dilema etika ya. Karena kita sekolah, kita masih banyak berhubungan dengan siswa ya. Dan saya kasih contohnya mengenai masalah yang kami hadapi dengan siswa. Kita berhadapan dengan banyak siswa sehingga juga ada 100 siswa maka akan ada 100 masalah ya Bu Enen ya. Dan itu sudah menjadi makanan guru. Nah, ketika ada siswa kita yang bermasalah, pernah ya ada masalah dan itu sudah dibahas ke forum guru dan hampir semua guru memiliki masalah dengan anak yang sama. So, akhirnya kita penasaran sebenarnya ada apa sih anak ini. Nah, wali kelas dalam hal ini melakukan pendekatan baik kepada siswa langsung maupun memanggil orang tua untuk melihat ada apa ya. Nah, karena di kami itu kalau ada ketidaksesuaian pasti kan ada pembinaan gitu ya. Dan ada buku konsultasi sebenarnya dengan orang tua. Tapi karena mungkin untuk kasus-kasus tertentu itu memang perlu penanganan khusus Bu. Jadi setelah melakukan pendekatan kepada mereka, kita baru tahu nih ternyata anak ini punya masalah keluarga. Jadi kalau dikasih pembinaan sesering apapun, kalau masalah dianya itu belum selesai dan kita tidak melakukan pendekatan secara kemanusiaan, menurut saya masalah itu akan berulang terus dan guru juga tidak menemukan solusinya. Akhirnya kami melakukan pendekatan kemanusiaan, yaitu anaknya panggil ya, bahkan kalau sampai guru BK, wali kelas mungkin wali kelas setelah guru mapel, wali kelas, guru BK, bahkan kalau perlu dan tidak jarak, saya turun tangan gitu ya. Saya turun tangan sendiri untuk memanggil anak itu, ngobrol secara dewasa, memberikan pengertian, dan kami mencapai kata sepakat. Nah, ketika tercapai kata sepakat itu dengan tidak munculnya kasus jadi buku pembinaan lagi, setelah tercapai kata sepakat tertentu, saya pantau apakah anak ini berubah atau tidak. Dan alhamdulillah rata-rata setelah melakukan pendekatan kemanusiaan, lebih kepada kemanusiaan, masalah itu terselesaikan dengan sendirinya. Jadi anak-anak itu cuma perlu dirangkul, itu lebih banyak yang perlu dirangkul daripada sekedar dicatat dalam buku pembinaan dan dilakukan pembinaan gitu. Jadi saya rasa dilema seperti itu yang banyak di dunia pendidikannya di sekolah gitu Bu. Terima kasih Bu Dewi. Keren sekali ya, kelas Dharma berarti sudah menerapkan care-based thinking Bapak Ibu. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, Bu Dewi, mohon maaf, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Pasti banyak ya Bu tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Ibu untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika. Tantangan tapi kan juga dilema etika itu ya. Ya tantangannya ketika ada anak lain mungkin yang loh kok pembinaannya beda, saya menghadapi itu dibeginikan, kok yang ini dibegitukan gitu ya, itu mungkin bisa ya Bu Enen ya. Iya. Nah ketika ada hal seperti itu kita juga harus menjelaskan kepada anak gitu. Jadi mungkin dalam kasus lain ya. Ketika contohnya aja nih, diferensiasi pembelajaran bisa ya, karena di kelas itu kan macam-macam anaknya dengan kemampuan yang berbeda, dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dan ketika ada diferensiasi pembelajaran, ada anak yang Bu itu kok beda sih Bu tugasnya. Nah kita juga harus dengan bijak untuk menjelaskan gitu kepada teman-temannya.
Dan itu setelah tercapai pengertian, itu bagian itu pada pengertian ya. Setelah mereka dikasih tahu, mereka diajak berpikir secara dewasa, oh iya ya, saya ini bisa, lebih mampu, oh berarti nggak apa-apa. Kami ini bisa dikasih makanan keras, oh yang ini makanannya harus jangan keras-keras, oh yang ini mesti bubur dulu nih. Jadi setelah tercapai sepakat, akhirnya mereka bisa menerima. Itu contoh yang sering kita jumpa sih. Ya, mirip ya. Ibu, selanjutnya pertanyaan nomor 6 ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Mungkin tidak hanya terbatas di dilema etika Bu Ena. Jadi kami ini saya sebagai kepala sekolah lebih memilih berkantor di ruang guru. Jadi saya daripada saya sendirian gitu atau hanya dengan bakasik saya, jadi saya lebih memilih untuk kita menjadi satu di ruang guru. Kenapa? Karena di ruang guru itu kita sering mengadakan pembicaraan mengenai siswa, terutama mengenai siswa. Karena dengan sharing-sharing, ketemu banyak waktu, kita bisa saling mengevaluasi, termasuk bukan siswa juga tapi evaluasi yang lain. Dan kami, tim saya setiap hari Jumat, jika tidak ada agenda dari yayasan atau saya misalnya dapat undangan harus keluar kota, jam 1:30 sampai minimal jam 3. Dan seringnya itu overtime Bu Enen, karena harus membicarakan siswa, membicarakan anak itu kadang memang susah dikendalikan ya, karena masalahnya kan masih banyak ya Bu ya. Jadi yang pasti setiap Jumat 1:30 kami akan mengevaluasi semua proses pembelajaran, termasuk dilema etika, masalah siswa di setiap UAS, ada masalah apa di setiap wali kelas, di setiap waktu, dan refleksi bersama untuk proses pembelajaran dan perencanaan. Kurang lebih kalau yang pasti terjaga itu di Jumat Bu, meskipun di hari biasa juga tidak kemungkinan kita pulang overtime untuk diskusi masalah sekolah siswa terutama dan gitu. Terima kasih Bu Devi. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah tentu saja. Yang pertama adalah doa. Gitu ya. Apapun latar belakang agama kita, pasti kekuatan dan kuasa itu yang pertama. Tapi yang berikutnya adalah kekuatan tim, karena tidak mungkin orang itu bisa bekerja sendiri menjadi kayak jagoan sendiri. Itu adanya di film Bu Enen. Kalau di dunia kita pendidikan itu adalah tim, dan saya selalu mengajak seluruh tim saya, seluruh anggota tim untuk bersinergi, saling sharing, meskipun tidak jarang juga ada yang berbeda sudut pandang, tapi kami di sini membahasnya dan memberikan suasana kekeluargaan karena mereka adalah pendukung dan partner saya dan keluarga. Kalau saya itu dengan guru-guru itu kita semua setiap hari ketemu, jadi kita sudah seperti keluarga yang berdiskusi bersama. Jengkel juga ada, tapi itu kekuatan saya. Dan yang berikutnya adalah tentu saja yang tidak kalah penting, dukungan dari yayasan. Itu Bu Eni. Lagi pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, ilmunya banyak sekali. Pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil berbagai macam keputusan di tengah kesulitan, dilema dan lain sebagainya gitu? Kerja ikhlas dan kerja tim. Keren banget, alhamdulillah. Terima kasih sudah selesai wawancara pengambilan keputusan oleh Komite Pembelajaran di SMA Tunas Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama Bu Eni. Terima kasih. Mantap banget deh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenek Sumiyanti dari SMA Negeri 5 Karawang. Saya calon guru penggerak angkatan 6. Izin perkenalkan, nama saya Anjana Sujana.
calon guru penggerak anak tenang SMA Negeri 5 Kerawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancara Bapak Dr. Andes Wandi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Karawang dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual sebagai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, baik. Silakan harus kita berbicara dari sebelumnya. Bu Eneng banyak apakah bagaimana kabarnya selama pendidikan di CGP, sudah masa puas atau sudah betul-betul memahami tentang guru gerak dan sebagainya? Alhamdulillah Pak, kami sudah mulai nyaman dengan program ini. Alhamdulillah lancar. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan CGP semua sehat-sehat dan bisa berjalan. Amin. Bapak dengar juga memang tugasnya cukup berat gitu ya. Semoga sehat-sehat. Amin. Mohon Bapak mohon izin sebelumnya kami berdua mewawancari Bapak dalam tugas modul satu ini Pak. Silakan. Terima kasih Pak Suwandi karena selalu mendukung kami dalam program guru penggerak. Dukungannya selalu penuh, selalu mempermudah kami sebagai calon guru penggerak di SMA 5. Selanjutnya saya akan mewawancara Bapak. Mohon izin ya Pak, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dilema ini adalah kita berdasarkan pengalaman atau kejadian-kejadian yang dihadapi oleh stasiun dan kepala sekolah, di mana kejadian kasus-kasus dilema ini seringkali terjadi baik pada anak-anak atau pada guru dalam menjalankan tugas. Jadi berdasarkan pengalaman atau melihat atau laporan dari wakil-wakil dari kami kita kasus Bapak selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja kasus dilematis ini membutuhkan sebuah pemikiran, kemudian tentu saja kita ambil mana yang terbaiknya lebih banyak gitu. Jadi dari sebuah kasus, karena ini kasus itu sama-sama baiknya, tapi kita harus mengambil mana yang lebih banyak baiknya gitu dari kasus ini. Lalu baru kita ambil ini sebagai jalan keluar yang harus diputuskan. Bapak, terima kasih. Selanjutnya, adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, Pak? Selama ini kita belum ada standar prosedur dalam mengambil keputusan kasus-kasus ini. Dan sebelum ada SOP ini, kami selalu mengundang para wakil kepala sekolah atau guru senior untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus di Indonesia. Ya, baik Pak. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja supaya lebih efektif dalam mengambil sebuah keputusan, karena kita sudah berpengalaman bahwa ternyata kasus-kasus dilematis ini membutuhkan banyak waktu dalam menyelesaikan kasusnya. Untuk itu kami sekarang sudah membuat SOP dalam menangani berbagai macam baik kasus yang tidak dilematis ataupun yang dilematis. Jadi kami selalu intens sekarang sedang membuat SOP agar nanti kasus ini tidak lagi dibicarakan, kita tinggal membaca dari SOP masing-masing. Pak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik,
Kasus-kasus dilema etika ini tidak hanya terjadi pada siswa, jadi pada guru juga itu sering terjadi. Sebagai contoh, kita ada guru yang sedang menjalankan tugas mengajar, tetapi di saat dia karena keyakinan bahwa sholat duha misalkan gitu ya, itu juga penting sehingga dia meninggalkan mengajar untuk melakukan sembahyang duha. Padahal dua-duanya ya bagus, tetapi karena ini di jam mengajar maka kami selalu diusahakan dengan mereka yang melakukan ini supaya ambil jalan yang terbaik, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu salah satu tugas ini. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, tentu saja tadi kan sudah dikatakan bahwa kasus dilematis ini membutuhkan waktu dan tentu saja harus ada teman yang untuk diajak berdiskusi gitu ya. Dan ketika ada kasus dilematis muncul, tentu saja tidak bisa diselesaikan pada saat itu ya. Dan kita perlu dibicarakan atau ditentukan kapan waktu yang tepat agar ini bisa dipahami oleh semua pihak yang mengalami kasus-kasus dilematis seperti ini. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya untuk bukan seseorang, kita tidak satu orang tertentu, ada kasus dilema etika ini. Jadi ada kasus yang berkaitan dengan kesiswaan, juga kita menggunakan kasus, ada kasus dilema yang berkaitan dengan kemasyarakatan, juga kita menggunakan wakasek humas. Ya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita meminta bantuan dari teman para pembantu kepala sekolah untuk berdiskusi. Ya. Itu tidak hanya individu yang bisa saja secara kolaboratif kita untuk menyelesaikan persoalan atau kasus-kasus dilema etika. Secara kolaboratif Pak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak dari kami. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Karena kasus dilema etika ini memang munculnya dari berbagai kejadian, dan tentu saja ini aturan atau peraturan pemerintahnya juga belum ada, jadi kita harus bisa menyelesaikan secara mandiri di sekolah. Dan oleh karena itu kita kumpulkan kasus-kasus seperti ini dan kita buatkan atau tuangkan dalam sebuah standar operasional prosedur. Dan oleh karena itu dari pembelajaran itu kasus-kasus dilematis yang ada, kami menyimpulkan bahwa SOP di dalam penanganan kasus dilematis etika ini adalah yang paling efektif dengan SOP. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Semoga ini bermanfaat terus oleh kami calon guru penggerak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semuanya.